Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Rima Murtianisi dengan NIM 7211419026 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, kemarin kan kita udah belajar tuh tentang bab 7. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut materi yaitu bab 8 tentang informasi dalam praktik. Nah, dalam bab 8 ini kita akan ada 8 pokok bahasan nih. Ada informasi sebagai salah satu penentu keberhasilan, sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi organisasi, manajemen hubungan pelanggan, data warehousing, penyampaian informasi, OLAP, dan data mining. Nah, dari masing-masing pokok bahasan ini akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu tentang informasi sebagai salah satu penentu keberhasilan. Nah, dalam sebuah organisasi itu kan pastikan informasi itu menjadi suatu hal yang penting, di mana informasi itu berperan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi diusahakan dalam informasi tersebut, penyampaian informasi itu jangan sampai ada miskom karena bisa berakibat fatal bagi keberlangsungan perusahaan. Nah, dalam poin yang pertama, informasi sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan. Di sini ada kata kuncinya yaitu CSF. CSF atau Critical Success Factor itu merupakan suatu model jaringan dealer yang efisien dan pengendalian biaya produksi yang ketat. Nah, pada tahun 1961, Ronald Daniel dan McKinsey & Company yang merupakan salah satu perusahaan konsultan terbesar di Amerika itu mulai memperkenalkan CSF ini sendiri, di mana ia menjelaskan bahwa terdapat beberapa analisis faktor-faktor tertentu yang menjadi tombak keberhasilan maupun kegagalan semua jenis organisasi. Nah, CSF ini didefinisikan sebagai suatu pengendali personal dan inovasi serta pengendalian dan pengembangan manajemen dan inovasi. Yang kedua ada sistem pemrosesan transaksi. Nah, dalam sistem pemrosesan transaksi ini ada 6 poin pentingnya juga nih. Nah, jadi tujuannya apa sih Kak sistem pemrosesan transaksi itu? Jadi tujuan dari sistem pemrosesan transaksi ini untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi dan menyediakan informasi bagi pengguna. Jadi tanpa adanya sistem pemrosesan transaksi ini, kegiatan operasional perusahaan itu nggak akan berjalan dengan lancar gitu. Nah, dari sistem pemrosesan transaksi ini, untuk poin yang pertama ada tinjauan sistem. Unsur lingkungan dari sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan juga manajemen. Jadi tanpa adanya salah satu dari unsur ini, maka kegiatan pemrosesan transaksi itu tidak bisa dilakukan. Untuk yang kedua ada subsistem utama dari sistem distribusi. Subsistem utama dalam diagram nomor 0 adalah berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, berhubungan dengan pemesanan penggantian persediaan dari pemasok, berhubungan dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Untuk gambaran dari diagramnya yaitu seperti ini, diagram nomor 0 sistem distribusi. Jadi di sini ini merupakan gambaran dari transaksi dalam kegiatan operasional perusahaan ya. Yang ketiga, ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. 4 sistem utama yang terlibat dalam sistem yang memenuhi pesanan pelanggan adalah entry pesanan, persediaan, penagihan, dan piutang dagang. Di sini saya juga menyediakan diagramnya seperti ini, yaitu seperti proses transaksi penjualan secara kredit ya, dimulai dari pesanan pasokan itu sendiri. Maksudnya di sini itu seperti ada bukti masuk terhadap pemesanan penjualan, kemudian ada penagihan dari adanya kegiatan penjualan secara kredit itu, kita sebagai perusahaan itu berhak untuk menagih. Ya, selanjutnya barang atau persediaan barang dagang akan berkurang. Yang selanjutnya ada sistem yang memesan persediaan pengganti. Sistem pembelian menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem penerimaan menerima persediaan, dan sistem utang dagang melakukan pembayaran. Jadi maksudnya di sini adalah seperti transaksi pembelian. Jadi di sini kita sebagai perusahaan melakukan pembelian kepada pemasok, kemudian barang dagang akan masuk kepada perusahaan kita, di mana di situ dari gudang bahan baku tersebut akan menerima persediaan dari bahan baku yang kita beli, dan kemudian hutang dagang dari sistem hutang dagang akan melakukan pembayaran atas pembelian yang kita lakukan. Yang selanjutnya ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Jadi setelah dari penginputan transaksi-transaksi tersebut, maka akan dilakukan sistem buku besar. Jadi dalam sistem buku besar ini akan diketahui saldo dari masing-masing akun untuk mengetahui gambaran keuangan operasional perusahaan.
Kemudian ada menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Jadi maksudnya di sini adalah pengimplementasian dari adanya sistem pemrosesan transaksi itu sendiri. Ini merupakan salah satu sistem yang pertama kali terkomputerisasi seperti itu. Yang selanjutnya adalah sistem informasi organisasi. Jadi dalam sistem informasi organisasi ini ada beberapa anaknya. Ada sistem informasi pemasaran, sistem informasi SDM, sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan, dan juga sistem informasi eksekutif. Untuk yang pertama ada sistem informasi pemasaran, memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Jadi ini sistemnya berhubungan dengan marketing, berhubungan dengan pemasaran persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada sistem informasi SDM, memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan yang berguna dalam proses pengambilan keputusan dalam rekrutmen karyawan. Kemudian ada sistem informasi manufaktur, memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Nah, operasi manufakturnya perusahaan itu seperti apa? Seperti penjualan, pembelian gitu. Jadi di sini mengatur tentang segala bentuk kegiatan operasionalnya perusahaan. Kemudian ada sistem informasi keuangan, memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Biasanya dipegang oleh bagian kepala keuangan. Kemudian ada sistem informasi eksekutif, memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jadi di sini sistem informasi eksekutif itu merupakan kepala dari masing-masing sistem informasi dalam organisasi tersebut. Kemudian ada manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau yang sering dikenal dengan CRM atau Customer Relational Management merupakan manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Jadi di sini maksudnya sistem CRM ini berguna untuk memelihara hubungan yang baik antara pelanggan dengan pemasok dalam jangka waktu yang lama, biasanya 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih, dimana untuk memberikan informasi kepada para pengguna. Nah, unsur utama dalam sistem CRM ini adalah data warehouse, dan untuk data warehouse itu akan kita bahas selanjutnya. Nah, di sini ada data warehousing. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih data warehouse itu? Jadi data warehouse itu merupakan sistem yang mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam suatu organisasi untuk pelaporan dan analisis. Jadi data warehouse ini merupakan unsur penting dalam data warehousing itu sendiri. Di sini kita akan bahas tentang karakteristik data warehousing, sistem data warehousing, dan bagaimana data tersimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse. Untuk yang pertama ada karakteristik data warehousing. Ada 3 karakteristik dari data warehousing. Ada kapasitas penyimpanan yang sangat besar, data diakumulasikan dengan penambahan catatan baru, data dapat diambil dengan mudah, dan data sebenarnya digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua ada sistem data warehousing, di mana data warehouse ini merupakan unsur utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang. Kemudian yang ketiga tentang penyimpanan data tersimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse. Dalam suatu basis data, seluruh data mengenai subjek tertentu disimpan bersama dalam suatu lokasi yang biasanya berbentuk sebuah tabel. Data tersebut meliputi data pengidentifikasian, data deskriptif, dan juga data kuantitatif. Selanjutnya adalah tentang penyampaian informasi. Jadi dalam penyampaian informasi ini, seumpamanya dalam sebuah Microsoft Office itu seperti home, seperti tool-toolnya. Ada drill down, drill across, scroll up, dan juga drill drop. Yang pertama ada drill down, proses melakukan navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan rincian yang merupakan proses yang berasal dari EIS. Ada roll up, proses melakukan navigasi ke atas yang memungkinkan pengguna memulai dengan tampilan terinci dan kemudian meringkas rincian-rincian tersebut. Yang ketiga ada drill across, bergerak dari satu hierarki data ke hierarki data lainnya. Dan yang terakhir ada drill drop, berangkat dari tingkat ringkasan ke tingkat terendah data yang terinci. Ini merupakan gambaran dari proses navigasi ke tempat penyimpanan data warehouse. Kemudian yang ketujuh ada OLAP. OLAP itu apa sih Kak? Jadi OLAP itu merupakan jenis perangkat lunak yang digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi. Nah, dalam OLAP ini ada 2 sistem pendekatan nih. Ada rollup dan juga ada molap. Untuk yang pertama ada rollup. Rollup atau yang biasa dikenal dengan Relational Online Analytical Processing itu menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar, di mana dalam rollup ini biasanya datanya itu secara terinci sehingga diperlukan analisis untuk bisa memperoleh ringkasannya. Yang kedua ada molap atau Multidimensional Online Analytical Processing, menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Jadi di sini datanya itu biasanya tidak serinci yang digunakan dari rollup itu sendiri. Kemudian ada data mining.
Data mining itu apa sih Kak? Jadi data mining itu merupakan proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Dalam data mining ini kita menggunakan dua pendekatan yang biasanya kita ketahui, ada verifikasi hipotesis dan penemuan pengetahuan. Untuk yang pertama ada verifikasi hipotesis, suatu pendekatan bagi para manajer untuk mengidentifikasi karakteristik yang mereka percaya akan dimiliki oleh anggota pasar tersebut. Kita mengasumsikan seperti sebuah bank yang akan menawarkan reksadana kepada beberapa nasabah itu sendiri. Nah, dari sistem bank itu sendiri, mereka akan melakukan pendekatan verifikasi hipotesis untuk mengetahui karakteristik seperti apa sih yang memenuhi kriteria untuk bisa menerima reksadana itu sendiri. Kemudian yang kedua ada penemuan pengetahuan. Dalam penemuan pengetahuan, sistem data warehousing menganalisis tempat penyimpanan data warehouse, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Jadi dengan pendekatan penemuan pengetahuan ini, kita tidak hanya mengetahui pasangan-pasangan mana saja sih yang sudah menikah, tapi kita juga bisa mengetahui pasangan-pasangan mana saja yang sudah menikah, tetapi juga sudah pensiun ketika mereka itu menggantungkan diri kepada jaminan sosial dan juga data pensiun. Nah, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.